lain menjelaskan bitawadhu, dengan rendah hati, wa bil sakinah, dan dengan tenang. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang insyaallah dirahmati Allah. Hamba Ar-Rahman memiliki indikator ia adalah pribadi yang tawadhu, pribadi yang tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari mereka sifat al-kibar, yaitu kesombongan. Al-kibar sendiri adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan suka memandang remeh orang lain. Maka pada jemaah sekalian dirahmati Allah, melalui momentum Idul Fitri ini, mari kita semuanya bermuhasabah. Mudah-mudahan jeripaya kita, ikhtiar kita selama 1 bulan Ramadan tidak berhenti meskipun Ramadan telah berlalu. Nahnu ibadur Rahman, laisa ibadur Ramadan. Karena kita adalah hamba-hamba Ar-Rahman, bukan hamba-hamba Ramadan. Hamba-hamba Ar-Rahman adalah hamba sejati yang jauh dari dirinya sifat keangkuhan. Keangkuhan adalah sifat yang kemudian menjerumuskan pada seseorang pada jurang kehinaan. Siapapun gerangan, mereka yang punya jabatan, harta melimpah, dia akan tersungkur pada jurang kehinaan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang angkuh. Bagaimana profil Fir'aun laknatullah yang kemudian mengaku ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Karena jabatan ia lupa diri. Bagaimana profil Qarun yang punya harta begitu banyak sehingga menjadikan harta itu menjadikan dirinya lupa bahwasanya ia adalah seorang hamba. Bagaimana kata-katanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya apa yang saya miliki, apa yang saya punya itu karena saya. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin sedang yang insyaallah dirahmati Allah. Jangan-jangan karakter itu kemudian mampu menggiring kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang angkuh. Semisal seringkali kata-kata usaha tidak mengkhianati hasil, seolah-olah kita lupa segala hal yang teraih tidak lain adalah biiznillah, atas izin Allah. Oleh karena itu hamba sejati tidak akan lupa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Allah yang mudahkan, Allah yang izinkan. Betapa manusia modern seringkali mendaya gunakan nalarnya, logiknya yang kemudian lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan beragam nikmat yang seringkali ketika mereka dipuji lupa untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Ibadur Rahman memiliki karakter tawadhu sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tiadalah seorang hamba yang kemudian tawadhu, rendah hati, melainkan Allah angkat derajatnya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang insyaallah dirahmati Allah. Mudah-mudahan diri kita senantiasa dihiasi dengan sifat tawadhu ini, dan Allah jauhkan kita dari sifat kesombongan. Bagaimana salah seorang ulama, Hasan Al-Basri, mengingatkan kita semua perihal tawadhu ini. Beliau pernah menyatakan, hal tadaruna ma tawadhu?
Tahukah kalian apa itu tawadhu? Beliau mengingatkan, antakhruja min manzilika fala talqa musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadlan. Sikap rendah hati itu bila mana engkau keluar rumah bertemu saudaramu muslim dan engkau berpikiran ia punya keutamaan daripada dirimu. Inilah para jamaah sekalian yang harus kita bangun ketika kita bertemu saudara kita, bertemu orang lain, memandang ia lebih mulia daripada diri kita. Namun jika sebaliknya terjadi saya lebih mulia daripada dia, maka sejatinya al-kibr itu ada dalam diri kita. Lantas apa bedanya dengan kata-kata iblis? Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api sementara kau ciptakan dia dari tanah. Maka para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, selepas Ramadan ini mudah-mudahan kita memupuk sifat tawadhu ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jauhkan kita dari sifat al-kibr, yaitu kesombongan, keangkuhan. Yang berikutnya para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ciri ibadur rahman selain memiliki haunan adalah qalu salama. Kata-katanya jauh dari dosa, ba'id 'anil itsm. Hamba sejati senantiasa menjaga lidahnya. Bukankah selama bulan Ramadan kita semuanya melatih hal ini? Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semuanya, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapapun gerangan yang tidak bisa menjaga lisannya dari berkata dusta, tapi justru ia melakukan yang demikian itu, sekali lagi Allah tidak akan butuh puasanya. Masyarakat muslimin jamaah itu insyaallah dirahmati Allah. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia adalah selamatnya ia menjaga lidahnya. Lidah memang tidak bertulang, tapi tajamnya melebihi pedang. Mulut ini sumber keberkahan, demikian juga sumber dosa. Di mulut ini kita makan makanan yang halal, di mulut pula kita bisa memakan makanan yang haram. Mulut ini bisa basah dengan kalimat-kalimat thayyibah, tapi juga bisa banyak karena ghibah. Maka hamba-hamba Ar-Rahman senantiasa memperhatikan lisannya. Ia gemar beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur ia tidak lupa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi Ramadan boleh saja berlalu, tapi tak demikian dengan amal soleh kita. Mudah-mudahan tidak hanya sifat tawadhu yang kemudian menghiasi kita selepas kita Ramadan, tapi juga lisan ini senantiasa basah untuk zikrullah, untuk mengingat Allah, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak nikmat yang Allah berikan pada kita hingga detik ini. Bahkan seringkali saat kita bangun dari tidur pun tidak mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saat kita ke toilet, setelah ke toilet kadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran doa dari keluar toilet itu, ghufranaka, ya Allah ampuni kami jikalau kami senantiasa lupa kepadamu, lupa atas segala nikmat-nikmat-Mu. Maka Rasulullah SAW menyampaikan salah satu nasihat dan doa kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal, wallahi inni la'uhibbuk, inni la'uhibbuk. Wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu. La tada'anna fi kulli dhuburis salat Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni fi ibadatik.
Jangan kau tinggalkan doa ini. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa ingat kepadamu, bersyukur atas segala nikmat-Mu, dan baguskanlah ibadahku kepadamu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang insyaallah dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mampu menjaga lisan kita. Jika kita belum bisa membahagiakan orang lain, setidaknya kita tidak menyakiti orang lain dengan lisan kita. Karakter berikutnya dari ibadur rahman, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Salat tarawih mungkin sudah berlalu karena Ramadan telah berlalu. Namun ibadur rahman akan senantiasa menghiasi malam-malamnya, yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Ia akan sisihkan malamnya untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa untuk bermunajat. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana ghurama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Ya Allah, palingkan kami dari siksa neraka Jahannam, karena neraka Jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nahnu ibadur rahman, laisa ibadur ramadan. Kita adalah hamba-hamba ar-Rahman, bukan hamba Ramadan. Mari kita bermuhasabah. Tadi malam adakah kita menyisihkan waktu untuk sholat malam? Meskipun semalam tarawih sudah tidak ada pada jemaah sekalian. Jika semalam kemudian kita masih ikhtiarkan sholat malam, mudah-mudahan kita benar-benar menjadi ibadur rahman, bukan ibadur Ramadan. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita semuanya. Bahkan nasihat beliau kepada Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah, la taqul mithla fulan kana yaqumul laila fatarakahu qiyamal lail. Janganlah engkau seperti si fulan, dulu ia salat malam lalu ia meninggalkannya. Betapa banyak kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-hamba yang istimewa, yang senantiasa menghiasi malam-malamnya dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan pada akhir malam mereka mohon ampunan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang ini insyaallah dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan beristiqomah meniti jalan ketaatan. Meskipun Ramadan telah berlalu, mudah-mudahan amal soleh kita yang kita bangun di bulan suci Ramadan tidaklah juga berlalu. Dan yang terakhir para jemaah sekalian, ibadur rahman senantiasa menyisihkan hartanya untuk senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka senantiasa menyisihkan hartanya. Dia tidak berlebihan dan juga tidak pelit, baina dzalika qawama, proporsional. Di antara indikator kita menjadi hamba-hamba bertakwa selama kita melatih diri di bulan suci Ramadan, adakah derma kita selepas Ramadan ini? Begitu banyak indikator ketakwaan yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Di antara bagian indikator-indikator itu adalah alladzina yunfikuna bis-sarra wad-dharra. Ia sisihkan hartanya di waktu lapang maupun di waktu sempit. Insan yang bertakwa waktu sempit saja ia sisihkan untuk berinfak, apalagi di waktu lapang. Pagi hari ini tadi
adakah kita kemudian sudah sisihkan infak kita? Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk senantiasa berbagi dan berderma. Pernah suatu ketika ada laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW. Ada rajulun Rasulullah SAW ashabani al-jahd. Ya Rasul, saya mendapati kesulitan. Konteks kesulitan di sini adalah kelaparan. Fa'arsala ila nisa'i falam yajid 'indahunna syai'a. Kemudian Rasulullah SAW mengutus seseorang agar memberitahu istrinya yang ada di rumah. Namun sayang 1000 kali sayang, di rumah Rasulullah SAW ternyata tidak ada hidangan yang bisa dihidangkan untuk tamu ini. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, ala rajulun yudayyifu hadzal laila rahimahullah. Wahai sahabat, ada di antara kalian yang mau menjamu tamu malam hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Faqama rajul min al-ansar wa qala ana ya Rasulullah. Mendengar informasi ini, kemudian ada seorang laki-laki Ansar asli Madinah yang kemudian berdiri dan bersikap, ana ya Rasulullah, saya ya Rasul. Dhahaba ila ahli wa qala li imra'atihi dhaif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki Ansar kemudian pulang ke rumahnya dan memberitahukan kepada istrinya, ada tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa kagetnya sang istri, wallah ma indi syai'an. Demi Allah, kita ini tidak punya apa-apa illa quta sibyan, kecuali makanan untuk anak-anak kita. Apa jawab sang suami pada jemaah sekalian? Jika anak-anak mau makan malam, tidurkan dia, matikan lampu, wa natwi butunana, dan kita tahan perut kita. Keesokan harinya laki-laki ini bertemu pada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, laqad ajiballahu azza wa jalla aw dhahika min fulan wa fulanatin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala takjub kepada laki-laki dan perempuan. Maksudnya pasutri tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Mereka rela mengutamakan saudaranya seiman meskipun sejatinya mereka amat sangat membutuhkan. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang dirinya dijauhkan dari sifat syuh, fa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kata syuh itu artinya bakhil, kikir, pelit. Pada jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari sifat syuh ini, sehingga kita semua yang hadir di sini termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelapangan rezeki, sehingga dengannya kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita. Layaknya sahabat Ansar tadi. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ahli Hadis, Imam Bukhari, Imam An-Nasa'i, bahkan Imam At-Tirmidzi. Demikian juga Imam Muslim. Diriwayat Imam Muslim, nama laki-laki ini adalah Abu Talha. Maka pada jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi, Ramadan tidak hanya mengajarkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, membangun spiritualitas yang bagus, tapi Ramadan mengajarkan kita tentang kehidupan sosial. Orang yang soleh adalah orang yang baik secara haqqu minallah wa haqqu minan nas. Mudah-mudahan kita semuanya gemar berinfak dan peduli berderma pada saudara-saudara kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong sang hamba selagi sang hamba mau menolong saudara. Pada jemaah sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya benar-benar menjadi hamba-hamba Ar-Rahman, bukan hamba-hamba Ramadan. Hamba-hamba Ar-Rahman punya ciri, ia tawaduk dalam menjalani hidupnya.
jauh dari keangkuhan, kesombongan. Ia hiasi dirinya dengan lisan-lisan yang baik, tutur kata yang baik, jauh dari perkataan dosa. Ia hiasi malam-malamnya dengan sujud dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari neraka jahanam. Dan yang terakhir, ia gemar untuk peduli, berbagi, berinfak tiada henti, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Mudah-mudahan sifat-sifat yang mulia ini menyertai kita, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk istiqomah selepas bulan Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i innaka as-sami'u qaribun mujibud da'wat wa yaqba'u bil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami sendiri jika tidak mengampuni kami dan rahmati kami. Niscaya kami termasuk hamba-hamba yang berdosa. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjuklah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, dan tunjuklah kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kami kemampuan untuk menghindarinya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau palingkan hati kami selama berikan petunjuk kepada kami. Anugerah kami yang rahmat dari sisi-Mu. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan kami, demikian juga urusan saudara-saudara kami. Jadikan kesulitan pemuda jika Engkau menghendaki, maka mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan hidup yang soleh dan solehah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keturunan yang soleh dan solehah, rezeki yang luas dan juga berkah, menjadikanlah orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kami semua yang hadir di sini kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan kelak di akhirat, dan janganlah kami semua disiksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.